Shalom shalom saudara yang dikasih Tuhan. Selamat pagi, selamat bersyukur ya. Bersama-sama dengan umat muslim kita bersama-sama juga berdoa di hadapan Tuhan. Dan kita bersama-sama memuliakan Tuhan dan menghampiri tata kasih karunia Allah ya pada pagi hari ini. Oke, bersama Tuhan Yesus kita bisa, bersama One Way Ministry kita akan belajar lagi pada pagi hari ini. Banyak perkara-perkara yang Tuhan kerjakan di dalam pekerjaan saya. Dan saya pada pagi hari ini mendapat berkat yang luar biasa yang dari Tuhan. Sebetulnya ayatnya sederhana, tetapi membuat kita akan mengerti apa rencana dan kehendak Tuhan di dalam kita, yaitu di dalam Mazmur 19 ayat 2 ya, yaitu tentang cakrawala ya, tentang cakrawala yang menceritakan kebesaran Tuhan dan menceritakan dengan perbuatan tangannya yang luar biasa atas alam semesta ini bagi kita ya. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih pada pagi hari ini. Biarlah kuasa firman-Mu bekerja atas kami sesuai dengan yang Kau firmankan kepada kami. Karena Engkau yang awal dan yang akhir, tidak ada satu kuasa apapun yang sangat melawan kuasa-Mu dengan luar biasa, dan Engkau kerjakan dengan kesempurnaan-Mu sendiri. Biarlah untuk kemuliaan Bapa di dalam nama Yesus melalui pertolongan Roh Kudus, kami selalu dalam rencana dan kehendak-Mu dalam bimbingan-Mu. Engkau berkati viewer, subscriber, Engkau berkati yang meng-share firman ini, Engkau berkati juga insert video editing, plus media, demikian juga Excel. Engkau berkati juga sarana media YouTube, demikian juga media-media yang lain yang tergabung dalam berkat-berkat-Mu ini. Dan kami yakin dan percaya Engkau bekerja sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu satu dengan yang lainnya. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebenarnya ayat ini cuma biasa saja gitu ya, tidak spesial gitu ya. Tetapi karena ini sebenarnya suara Allah, yaitu isi hati Allah yang disampaikan kita, itu menjadi spesial bagi saya gini ya. Jadi alam semesta yang diciptakan Allah ini menunjukkan bahwa itulah kebesaran Tuhan ya. Intinya seperti itu saudara. Jadi kalau kita sadar ya, loh ya, kadang manusia itu sering tidak sadar, seperti zombie saudara ya, hidup tetapi dalam kehendaknya sendiri. Jadi tidak ada yang mengarahkan, tidak ada yang menentukan mau kemana kita ini ke depannya gitu ya. Jadi sakarepe dhewe. Kalau zombie kan begitu, setiap ketemu orang kepinginnya gigit, terus akhirnya supaya orang lain sama seperti dia gitu loh. Nah, kalau kita menyadari bahwa segala sesuatu itu adalah karena Allah ya, karena Allah yang menciptakan cakrawala dan seisinya, bahkan kita umat manusia dicipta serupa dengan Dia dari tangannya sendiri, membentuk dari debu tanah ya toh. Terus akhirnya kita itu kembali kepadanya nanti. Makanya kalau orang di muslim itu innalillahi wa innalillahi rojiun, artinya itu dari tanah kembali ke tanah. Makanya orang di dunia itu kalau meninggal ya, meninggal itu dikatakan meninggal dunia ya, bukan meninggal surga. Meninggal surga bukan, meninggal dunia. Jadi manusia itu kalau sudah meninggal di dunia itu meninggalkan dunia gitu saudara, tapi rohnya masih tetap hidup gitu loh ya. Yang dari tanah kembali ke tanah, tetapi rohnya itu meninggalkan dunia, rohnya gitu. Ya ini sederhana saudara ya, ayat ini sederhana. Saya ingatkan lagi, ayat ini sungguh menguatkan saya. Oh iya, berarti manusia itu aslinya kalau meninggal dunia itu meninggalkan dunia, tetapi masih ada alam roh, yaitu kekekalan, hidup yang kekal, yaitu hidup yang kekal bersama dengan Allah ya. Saya ingin men-sharingkan ini supaya kita itu mengerti, paham betul bahwa sebenarnya kita itu harus kembali kemana gitu ya. Saya dapat berkat ini sungguh luar biasa dan saya betul-betul
akan selalu ingat kebesaran Tuhan ini, ya, yang Tuhan Yesus kerjakan atas kita, saudara. Yaitu adalah begini, saudara. Pada saat saya menjadi anak dari orang tua saya, entah itu orang tua saya itu miskin atau kaya atau apapun, saya pasti pulang ke rumah orang tua saya. Dan saya nggak mungkin pulang ke rumah tetangga, ya. Demikian juga saudara-saudara sekalian di tempat ini, ya, yang mendengarkan firman Tuhan ini. Saya yakin kalau kita menjadi anaknya orang tua kita atau anak angkat dari orang tua kita, kita pulangnya ke rumah pasti ke rumah orang tua kita. Contohnya kayak Betran itu, ya, diangkat oleh Ruben Onsu menjadi anak, dan dia pulangnya pasti ke rumahnya Ruben sekarang, bukan ke rumah orang tuanya yang asli, gitu loh. Karena dia sudah diangkat menjadi anaknya, gitu loh. Nah, sekarang saya ingin tanya, kalau kita sudah punya rumah, ya saudara, ikut orang tua kita pulang ke tetangga gitu, termasuk aneh enggak, saudara? Apakah kita mau pulang ke rumah tetangga kita terus, saudara? Nah, ini kan termasuk manusia aneh ini, saudara, kalau begitu. Nah, sekarang ilustrasinya seperti itu, saudara. Lah, Tuhan memberkati saya melalui keadaan seperti itu, tentang kebesaran Tuhan, tentang penciptaan cakrawala ini semua karena Tuhan. Dan itu menceritakan tentang kebesaran Tuhan. Nah, itu begini, saudara. Pada saat kita dicipta oleh Allah, ya, dari tangannya sendiri, dari debu tanah, manusia itu belum hidup, saudara. Tetapi dia hidup setelah dihembusi nafas hidup. Nah, manusia bisa hidup. Lah, kalau kita ini ciptaannya Allah, berarti kita ini kan milik Allah, ya toh. Harusnya kembali kemana, saudara? Ya, kembali ke surga bersama-sama dengan Allah Bapa. Jangan ke neraka, saudara. Jangan ke rumah bapak pendusta, saudara. Jadi kita ini manusia-manusia aneh loh, seperti zombie loh, kalau kita ini tidak balik ke rumah orang tua kita. Wong kowe iki ciptaane Allah, ya toh. Anake bapakmu kan kudune balik ning omahe toh. Kan harus kembali ke rumahnya toh. Kok malah mlebu omahe tanggoe? Ya, ini loh, saudara, ya. Sepele, sederhana, tetapi ini membuat saya benar, ya. Saya itu harusnya kembali ke rumah orang tua saya. Saya harus kembali ke Bapa Surgawi, yaitu Allah sendiri yang menciptakan kita manusia. Kalau kita nggak kembali ke rumah Bapa, ke Allah Bapa di surga, ya kita ini manusia-manusia yang rodok, menurut saya aneh, ya. Ya, wong wis punya orang tua sendiri kok pulangnya ke rumah tetangga. Ya nggak wajar aja gitu, saudara. Nah, ini, saudara. Makanya saya ingin sharing saja di sini, tidak membagikan firman Tuhan, ya, karena kebesaran Tuhan itu sungguh tidak bisa diukur dengan kemampuan kita. Nah, kemudian ada hal lagi yang membuat saya sekarang ini bisa rendah hati, bisa, ya nggak apa-apa, dihina orang, diapake orang. Saya nggak kepingin meninggikan diri saya, nggak kepingin merasa bahwa saya dihina dan sebagainya. Karena apa, saudara? Karena yang membuat saya bisa hidup sampai saat ini, diberi pikiran sehat, bisa menyampaikan firman Tuhan seperti ini, dan segala sesuatunya itu karena anugerah Tuhan. Karena masih diberi kesempatan untuk menjadi bermanfaat bagi orang banyak. Jadi kita itu nggak bisa sehebat apa yang kita katakan, oh itu gara-gara saya. Nggak bisa, saudara. Kalau nafas hidup itu diambil, manusia itu hidup setelah dia dihembusi nafas hidup oleh Tuhan, dihembusi nafas hidup oleh Allah, baru dia hidup. Kalau enggak, ya mati, dari tanah kembali ke tanah, saudara. Enggak bisa berfungsi apa-apa. Coba orang-orang yang dimakam di kuburan itu, apakah bisa melakukan aktivitasnya? Enggak bisa, saudara, karena dia sudah meninggal, gitu loh, sudah mati, aktivitasnya sudah mati, karena rohnya sudah kembali kepada Allah Bapa di surga. Ayo, sekarang ingat, saudara, manusia, saya sudah cerita, teman-teman saya itu semua matinya mendadak semua, saudara.
Manusia meninggal nggak ada yang tahu waktunya kapan. Manusia lahir juga tidak tahu waktunya kapan. Ya toh? Diberi Tuhan, diciptakan di dunia ini, dilahirkan di dunia ini dalam rancangan rencana Allah untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, makanya harus kita ingat bahwa diri kita ini bukan milik kita, saudara. Kita ini ciptaan Allah, berarti kita ini milik Allah. Ingat itu, saudara. Jangan sakarepe dhewe, ya. Jangan berjalan dalam koridor hawa nafsumu, Galatia 5 ayat 19. Berjalanlah dalam ajaran Tuhan, yaitu Galatia 5 ayat 22-26 dan Filipi 4 ayat 8. Ayat ini akan selalu saya ingatkan, karena ini yang membuat saya semakin cinta sama Tuhan, saudara. Enggak tahu kenapa, pokoknya saya hanya bisa untuk menceritakan kebesaran nama Tuhan dalam hidup ini. Pikirlah, saudara, dalam hidup ini selama ini saudara masih mementingkan diri sendiri, merasa bahwa dirinya lebih hebat atau apapun lah itu. Tuhan sendiri itu menjadi manusia yang hina, lahir di kandang yang hina, dan tidak merasa hebat. Dia rela merelakan nyawanya untuk kita, menebus dosa-dosa kita di kayu salib. Sungguh Allah kita Allah yang luar biasa. Hei hamba-hamba Tuhan, juga pelayan-pelayan Tuhan, atau siapapun orang yang mendengarkan firman ini, tidak ada yang lebih hebat dan mulia di dalam kehidupan kita hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kalau engkau merasa gengsi, merasa apa, pelayanan di gereja-gereja kecil atau pelayanan di orang-orang miskin masih enggak mau, kata Tuhan, pada saat kapan kamu melayani aku, kata Tuhan. Kata Tuhan, pada saat kamu melayani saudaramu yang paling hina. Ya, sekarang hamba-hamba Tuhan maunya melayani gereja-gereja besar, gereja-gereja kecil di pegunungan, di pedesaan, ataupun eksodus, ya. Istilahnya Tuhan katakan, ayo kita keluar lah, ya, keluar untuk melayani. Kalau nggak ada yang memberitakan, nanti siapa akan mengerti tentang kebenaran Tuhan? Nah, itu loh. Padahal setiap orang yang percaya Tuhan Yesus itu adalah diberi Roh Kudus menuntun mereka dalam seluruh kebenarannya. Itu berarti kita menjadi saksi-saksi Tuhan untuk memberitakan Injilnya. Dalam setiap kehidupan kita, kalau kita masih belum bisa menjadi saksi, belum menjadi terang dan memberitakan Injil Tuhan Kristus melalui perbuatan kehidupan kita sepanjang hari, berarti ada yang salah dalam kehidupan kita. Ya. Makanya ayo saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam season 136 ini saudara, kita benar-benar ingat akan anugerah cakrawala Tuhan membentang, ya. Kita melihat dunia itu seharusnya mensyukuri bahwa itu pekerjaan Allah yang luar biasa. Dan kita dicipta dengan tangannya sendiri loh, ya. Kalau lainnya kan cuma berfirman gitu jadi. Kita ini dibentuk dari tangan Allah sendiri dan serupa segambar dengan Allah loh. Apa enggak? Aduh ya apa ya, saya bilang itu sungguh luar biasa dan itu kemurahan Tuhan, saudara. Banyak orang-orang bangga kalau menjadi di dunia ini dihormati orang, dipilih presiden, menjadi staf presiden dan sebagainya, ya, sampai orang-orang mengejar tahta kedudukan ya di dunia ini. Menjadi hamba Tuhan, kalau enggak menjadi hamba Tuhan yang terkenal, menjadi hamba Tuhan yang tidak dihormati, disegani orang, enggak mau. Ya toh, Tuhan Yesus saja loh rela menderita, lahir di kandang yang hina, enggak kaya. Tuhan Yesus enggak pernah naik mobil Mercy, enggak pernah naik pesawat terbang. Ya. Ingat saudara. Makanya kesederhanaan yang Tuhan ajarkan itu di dalam diri kita, itulah hal yang kita pakai. Kalau kamu ingin menjadi orang besar di hadapan Tuhan, jadilah hamba Tuhan, ya, yang rendah hati, ya, yang tidak sombong, yang tidak memegahkan diri. Pelayanan dimanapun harus mau, ya. Ukurannya mesti uang, money, mamon gitu ya. Banyak kita itu kalau suruh cari uang gitu, waktunya habis untuk cari uang itu mau, saudara. Tapi kalau untuk berdoa
1 jam saja untuk Tuhan itu yang memberkati kita loh, padahal ya itu maunya setengah mati, saudara. Ayo berdoa, 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 berdoa. Sediakan lututmu untuk Tuhan 1 jam saja setiap hari, saudara. Jangan habis untuk perkara-perkara duniawi yang mati nggak ditanyakan sama Tuhan. Kamu kaya enggak? Kamu sukses enggak? Kamu istilahnya itu di dunia kamu itu, kedudukanmu apa? Nggak ditanyakan, saudara, sama Tuhan. Yang ditanyakan sama Tuhan itu adalah perbuatan. Makanya dalam dunia ini ada 3, saudara. Orang kaya, orang miskin, orang sedang. Orang kaya itu cuma disuruh bersyukur saja. Orang kaya itu disuruh sama Tuhan tidak sombong saja dalam hidupnya. Tanggung jawabnya tidak sombong dan menjadi berkat bagi orang. Itu pasti, saudara. Karena kalau ciptaan Tuhan itu harus bermanfaat bagi orang banyak. Setelah kita diberkati harus kita menjadi berkat, ya. Ini orang miskin itu cuma suruh nggak sombong saja. Bisa enggak hidupnya? Nggak tinggi hati, ya. Orang-orang yang kaya. Nah, ini yang repot, ini orang yang tengah-tengah ini, saudara. Kaya enggak, miskin tapi juga enggak. Lihat ke atas nggak boleh, tetap harus bisa bersyukur. Dan lihat ke bawah nggak boleh sombong. Dan yang ketiga adalah orang miskin, harus bersyukur. Bisa enggak orang miskin bersyukur? Kadang orang miskin aja nggak bisa bersyukur malah sombong. Nah, ini loh, saudara. Sebetulnya itu sepele, saudara. Manusia itu cuma di dunia ini 3 golongan ini. Terdiri dari 3 golongan ini, dok. Kaya, miskin, dan sedang. Nah, tanggung jawabnya cuma simpel di hadapan Allah dan di hadapan sesama manusianya. Kaya nggak boleh sombong. Kalau menjadi berkat itu semua, kaya, miskin, sedang itu semua harus menjadi berkat bagi orang banyak. Makanya Tuhan katakan, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Di dalam Matius 22 ayat 37-39. Itu bukti bahwa kamu mengasihi Allah kalau kamu mengasihi sesamamu yang kelihatan. Kalau kamu sesamamu manusia yang kelihatan aja nggak bisa mengasihi, ya kita berbohong, kata firman Tuhan. Mengasihi Allah yang tidak kelihatan. Sudah jelas, saudara, saya hanya sharing saja, hanya berbagi pengalaman saya bersama Tuhan. Kenapa Tuhan membuat saya sebagai hamba Tuhan pun jual wedangan, saya nggak malu. Saya biasa aja. Nah, itulah arti pelayanan, kata Tuhan. Kalau di wedangan itu, saudara, bisa melayani banyak karakter, saudara. Dan saya harus selalu rendah hati. Karena kalau tidak rendah hati, ngeyelan karepe dhewe, ya nggak laku wedangannya, saudara. Mereka pembelinya wegah, bosen, lungo, saudara. Wah, sing dodol angel kok wonge. Nah, kita harus melayani, saudara. Seperti Tuhan Yesus melayani kita orang-orang berdosa supaya kita nggak berdosa. Bisa enggak di dalam setiap pekerjaan kita itu hanya untuk kemuliaan Tuhan, untuk kebesaran nama Allah, untuk kebesaran nama Tuhan. Ya, selama hidup kita itu hanya untuk kebesaran golongan, kebesaran gereja kita, kebesaran nama kita, ya itu aja upahmu selama di dunia. Ya itu saja upahmu. Mending kamu itu di dunia tidak direken, tidak dibesar-besarkan, tidak disanjung-sanjung, tidak dipuja-puja, tidak disembah-sembah oleh seseorang. Tetapi apa yang kita beritakan atau yang kita lakukan ini semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, kita doa pagi itu, kalau kita melakukan doa pagi, mendoakan syafaat, ya, mendoakan orang-orang itu, kan mereka kita doakan kan nggak ngerti, saudara. Nah, itulah berkat yang Allah inginkan. Itu berkat yang tidak habis dimakan ngengat dan karat, saudara. Ayo, saudara, bangkit, bangkit, dan bangkit, ya. Menjadi cinta sama Tuhan itu berarti tidak sombong dan mudah bersyukur. Intinya begitu. Tidak sombong, mudah bersyukur, dan rendah hati, dan mau menjadi berkat bagi orang banyak. Ayo berdoa syafaat untuk Tuhan, ya toh, untuk kemuliaan nama Tuhan bagi orang-orang yang belum mengenal kasih Tuhan. Ya, ingat, kita dicipta oleh Allah harus kembali kepada Sang Pencipta, karena kita sudah punya rumah. Ya, karena kita ini ciptaan Allah, berarti kita harus kembali kepada Allah. Karena kita ini punya orang tua, kita harus kembali kepada orang tua kita. Ya, Tuhan Yesus, Allah kita, itu adalah orang tua kita, sahabat kita, rekan kerja kita,
bahkan dia selalu turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Loh, opo ora penak toh? Selalu memberi yang terbaik bagi kita. Kadang kita selalu pakai kekuatan kita, power kita. Padahal kekuatan kita itu kalau nafas hidupnya dicabut sudah gak ada apa-apanya, saudara. Semua itu karena anugerah Tuhan. Semua karena pemberian Tuhan. Oke, kiranya biarlah firman Tuhan yang sederhana ini bisa mengingatkan kita untuk menghargai semua itu karena Tuhan, bukan karena kehebatanmu. Makanya Tuhan bilang apa? Sejak perjanjian lama, Zakaria 4 ayat 6, ayat yang selalu Tuhan ingatkan sama saya, bahwa bukan oleh kuat dan gagah perkasamu, tetapi oleh rohku, kata Tuhan. Semua karena roh Allah yang dihembuskan di dalam diri tubuh ini menjadi hidup. Ya, nanti yang dari tanah kembali ke tanah. Ingat saudara, kehebatanmu sekarang, kesehatanmu, pikiranmu sehat, dan segala sesuatu biarlah hanya untuk kemuliaan Tuhan. Ya, kalau bagi orang-orang Kristen adalah kita ini tubuh Tuhan dan Kristus adalah kepala. Jadi yang berhak memikirkan, melihat, mendengar, mengatakan, memikirkan, memandang, mendengarkan itu adalah Kristus. Jadi biarlah itu semua adalah pikiran Kristus, pandangan Kristus, perkataan Kristus, pikiran Kristus, dan perbuatan Kristus yang ada dalam diri kita. Ya, yang menguasai kehidupan kita itu sebetulnya kepala. Kalau kepala ini dipotong, sudah manusia itu pasti mati. Tapi kalau tangan itu luka, atau kaki luka, atau tubuh luka, kalau itu biasanya masih bisa hidup, saudara. Ya, biasanya bisa hidup. Asal kepalanya enggak. Makanya kalau ular itu mati, itu pasti kepalanya yang diremukkan, gitu loh. Ayo ingat saudara, bahwa pikiran Kristus, perkataan Kristus, pandangan Kristus, pendengaran Kristus, dan perbuatan Kristus itu yang harus ada di dalam diri kita, orang-orang percaya Allah, orang-orang percaya Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan. Percaya dalam hati dibenarkan, mengaku dengan mulut diselamatkan. Ya, oke. Sampai segini saja firman Tuhan, dan sampai ketemu lagi pada season berikutnya. Ini hanya sharing pribadi saya, karena memang Tuhan membuat saya semakin mencintainya dan semakin ya lakukanlah karena bukan karena kewajiban, tapi karena saya cinta Allah, dan memang semua yang kita lakukan hanya untuk kebesaran nama Tuhan. Begitu ya saudara, sampai ketemu pada One Way Ministry season berikutnya bersama Tuhan Yesus kita bisa. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, saudara. Sebetulnya sudah diselesaikan oleh Tuhan semua. Yang sakit saat ini sudah disembuhkan, yang berkekurangan akan dicukupkan, yang kurang menjadi pelaku firman akan menjadi pelaku firman yang setia kepada Tuhan, untuk kemuliaan Bapa di dalam nama Yesus melalui pertolongan Roh Kudus. Saat ini apapun masalahmu, Tuhan Yesus sudah menolongmu. Ya, saat ini Dia sudah memberikan jalan keluar atas setiap permasalahanmu. Apa yang saya katakan saat ini, biarlah Roh Kudus memberikan pengertian yang dalam terhadap setiap pemirsa untuk sharing firman Tuhan ini yang sederhana ini. Biarlah hanya untuk kemuliaan Tuhan. Ya, Bapa di dalam kerajaan surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Terima kasih Engkau sudah membuka tingkap langit surgawi yang sudah Engkau cukupkan setiap panjang hari ini dengan kecukupan yang daripada-Mu sendiri. Engkau yang memberkati, Engkau yang mencukupkan, Engkau yang menguasai kami, Engkau yang menentukan jalan-jalan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Dan kami yakin, ampuni kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskan kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Tidak ada satu kuasa apapun yang sanggup melawan kuasa-Mu, karena Engkau di pihak kami, siapakah lawan kami. Dan kami yakin dan percaya kami adalah hamba, kami adalah pelayan, kami orang-orang yang posisi di bawah, tetapi biarlah Engkau sendiri yang meninggikan kami, Engkau yang memuliakan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, makasih Roh Kudus. Biarlah kekudusan, kemuliaan, keagungan, kejayaan, kemasyhuran hanya bagi nama Yesus Kristus Tuhan, Allah kami yang hidup, Allah kami yang kudus, yang selalu memberi jaminan kepastian kemenangan. Haleluya, amin. Shalom, sampai ketemu pada sesi berikutnya bersama Tuhan Yesus kita bisa, dan tetap semangat, semangat, semangat. Amin.